Shalom saudara, hari ini kita kembali beribadah secara streaming karena situasi dan kondisi di bangsa kita mengenai penyebaran virus COVID-19 ini saudara. Tidak perlu takut, tidak usah khawatir, kita tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Nah hari ini, pada waktu kita beribadah di rumah masing-masing, saudara menyaksikan tayangan ini, biar kita sama-sama boleh bersahati untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya mau ajak kita mengawali ibadah kita bersama-sama untuk kita memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda, dengan cara seperti ini saudara, tetapi saya harap setiap kita hati terkoneksi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau bersyukur. Ini kali kedua kami beribadah secara online streaming seperti ini. Tuhan, kami percaya Engkau maha hadir, sekalipun kami hanya terkoneksi lewat media seperti ini, tetapi hadir. Saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Waktu kami memuji, kami menyembah Tuhan. Biar pujian penyembahan kami, Tuhan, menyukakan Tuhan, dan berkat-Mu tetap tercurah yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Waktu kami memuji menyembah Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap untuk menyembah Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Saya mau ajak kita naikkan satu pujian, biar pujian ini keluar dari hati saudara kepada Tuhan Bapa yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Naikkan pujian ini dari hati saudara buat Bapa kita. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan ku gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bersama-sama nyatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi nyatakan sama-sama, takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah,
sebab Engkau besertaku. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Gembala kami, Engkau sebagai gembala yang baik. Kami kekurangan sesuatu apapun. Hati kami tenang, dan kami tidak takut apapun. Terima kasih Bapa. Berbicara, sampaikan menjadi pesan Tuhan untuk memberi kekuatan, penghiburan, peneguhan buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Nah, ini kali kedua kita mengadakan ibadah streaming online seperti ini. Nah, tidak masalah saudara, tidak apa-apa saudara. Yang penting kita percaya Tuhan hadir. Dan waktu kita berbicara seperti ini walaupun lewat media, Tuhan ada bersama dengan kita. Setuju katakan amin? Amin. Nah, hari ini saya akan Tuhan mengenai gembala yang baik. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 saya bacakan buat saudara. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Mazmur 23 ayat yang keempat ini menjelaskan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Banyak orang begitu takut. Setiap hari pembicaraannya selalu bicara tentang virus, tentang corona, tentang... Tapi orang lupa ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, Alkitab yang kita pelajari hari ini kita baca dalam Mazmur 23 menjelaskan, menegaskan, jangan takut. Ada Tuhan sebagai gembala yang baik buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara perhatikan. Saya baca ulang ayat 20 ayat yang keempat, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Nah, dalam bahasa Inggris, terjemahan lembah kekelaman ini diterjemahkan dengan kata lembah bayang-bayang. Artinya, ini ada dalam satu kondisi, Daud sedang menjelaskan, sedang ada dalam satu kondisi masalah yang besar. Ya kan? Ini musibah yang terburuk. Dan bukankah ini sejarah di dunia? Baru kali ini dunia dihentikan seluruh kegiatannya gara-gara karena virus, saudara. Semua dunia, bukan cuma Indonesia. Jadi seluruh dunia. Bahkan kalau saya baca berita, dengar berita, Amerika itu sedang dalam posisi yang tertinggi masyarakatnya terjangkit dengan virus COVID. Nah, hari ini saya tidak bahas soal virus, tapi saya bahas firman Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Seharusnya sikap kita menghadapi masa-masa seperti ini, apakah kita mau mengikuti orang-orang dunia? So, perhatikan, sekali lagi saya ulang, kita punya Tuhan yang jadi gembala yang baik buat kita. Ya, kalau saya perhatikan pertama-tama, yang pertama, nih saya jelaskan sudah. Pertama, kita lihat bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, artinya kita mempercayai Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yes. Kalau saudara mempercayai Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan membawa kita ke air yang tenang, kita tidak berkekurangan, Dia membawa kita ke rumput hijau, Dia yang menyegarkan jiwa kita. Nah, ini bicara apa? Bicara mengenai orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, hidupnya akan
tenang. Sekalipun keadaan tidak terkendali, kita tetap percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Jadikan Tuhan sebagai kita yang baik. Saudara pasti tenang hidupnya. Amin. Kalau Anda sedang tidak tenang, coba cek. Tuhan sepenuhnya sebagai gembalamu. Amin. Saya gembala jemaat, tapi saya terbatas dengan banyak keterbatasan. Tetapi dia, gembala agung, tidak memiliki keterbatasan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidupmu, engkau akan tenang. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita, Yesus. Yang kedua, kalau kita menjadikan dia sebagai gembala kita, saudara jangan takut. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Allah yang kita sembah itu beserta dengan kita. Daud menekankan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah, saudara perhatikan, tidak takut itu berbeda dengan mencobai Tuhan loh. Ya kan? Beda sekali. Kita tidak takut virus corona, tetapi kalau kita mencobai Tuhan dengan keluar tanpa pengamanan, saudara, lalu sudah jelas ada orang yang terkena virus, terus saudara dekati dia, maka saudara tertular, nah itu namanya mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Amin. Nah, kenapa kita ibadah mesti libur, saudara? Kenapa gereja mesti libur ibadah? Bukan karena kita takut virus corona, saudara. Tetapi adalah tangan Tuhan juga buat kita. Pemerintah oleh mentaatinya. Nah, pemerintah punya programnya apa sekarang? Programnya adalah menghentikan penyebaran virus. Nah, salah satunya adalah yang ditempuh tidak berkumpul pada kumpulan orang banyak. Nah, semua dihimbau untuk tinggal di rumah. Nah, kita bukan takut virus corona, tetapi kita bersinergi dengan pemerintah. Kita bekerja sama dengan pemerintah untuk apa? Supaya penyebaran virus selesai dengan cepat. Amin. Nah, tidak perlu takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara masih takut, coba dicek. Saudara percaya bersama dengan saudara. Kalau orang percaya ada Yesus bersama dengan dia, menghadapi apa? Saya katakan yes. Yang ketiga, kita mencatat bahwa Daud berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Nah, saudara perhatikan, gada di sini bersama tongkat dalam bahasa Asia diberikan kata shebet dan mishenah. Artinya tongkat kerajaan dan dukungan Tuhan. Nah, gada diartikan dengan tongkat kerajaan. Ini bicara otoritas. Jadi kemana saja saudara melangkah, ada kuasa Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada otoritas kerajaan sorga bersama dengan kita. Amin. Yang kedua dikatakan bahwa tongkat juga menyertai. Nah, tongkat ini bicara tentang dukungan. Kalau Bapak Ibu lihat konteksnya, ini bicara tentang gembala yang baik. Seorang gembala pada masa itu memegang tongkat yang ujung itu melingkar, saudara. Nah, itu fungsinya buat apa? Begitu kawanan domba udah mulai keluar kerumunan, keluar jalur, maka gembala dengan sigap menarik leher daripada domba tersebut supaya kembali kepada kerumunan. Nah, saudara perhatikan, jadi gembala yang baik. Dengan tongkatnya, dia akan menyatukan kita dalam perlindungannya. Amin. Nah, jadi dengan kata lain ada gada. Ini bicara peranan sorga menyertai saudara. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Mazmur 91 harusnya menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saya perhatikan ayat berikut yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai, menudungi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Karena itu, dalam masa-masa seperti ini, ada waktu bersama dengan keluarga, bangun mesbah, doa bersama-sama, belajar firman Tuhan, supaya kau semakin lekat dengan Tuhan. Maka jika kita lekat dengan Tuhan, penyertaan Tuhan akan semakin dahsyat dalam hidup kita. Amin. Nah, jadikan Tuhan gembala kita yang baik.
maka kita akan tenang sekalipun kita ada di tengah badai. Ada peranan sorga, ada penyertaan sorga dalam hidup kita. Saudara, jangan takut. Orang yang takut itu tidak memiliki Tuhan. Tapi orang yang punya Yesus, dia tidak ada rasa takut, saudara. Amin. Saya akan tutup dengan ayat yang seharusnya ini digaungkan terus di bulan Maret, yaitu need, saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, saudara. Bapak Ibu perhatikan, dalam kondisi seperti ini, kalau kita mengerti ada tongkat Tuhan menyertai kita, berarti ada intervensi dari sorga. Inilah waktunya kita berbicara kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berani berkata kepada mereka, jangan takut, ada Yesus yang menyertai kita. Ini kesempatan buat kita untuk menjadi berkat. Ini kesempatan buat kita untuk memberkati banyak orang. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan diberitakan, nama Yesus semakin ditinggikan. Amin. Karena itu saudara, saya tutup dengan hal ini. Jangan takut hari ini yang saudara hadapi. Kalau kita menjadi gembala kita yang baik, maka ada jaminan sorga buat kita. Saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah Bapa yang baik. Allah yang memberkati, mencukupkan segala apa yang kami perlu. Engkau yang membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, bahkan perlindungan-Mu sempurna. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Mari angkat tangan saudara, berkati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Pada waktu kami datang di hadapan Tuhan, pada waktu kami mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami terlepas dari ketakutan, kami terlepas dari rasa khawatir, sebab ada Tuhan yang menjadi gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah dan ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari bersama-sama kita nyatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Berikan tepuk tangan sama-sama buat Allah kita. Mari angkat tangan saudara, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku serahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu. Kekuatan kami terbatas,
tetapi Engkau tidak terbatas, Tuhan. Masa-masa seperti ini, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah gembala kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab sorga menyertai kami. Berkati setiap tangan yang diangkat di hadapan Tuhan, sebagai tanda materai bahwa kami adalah orang-orang yang disertai, yang dipilih oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat acara ini, buat ibadah ini, dan biar tangan Tuhan sih menyempurnakan berkat atas setiap kami. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu, diberkatilah kehidupanmu oleh Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Dia memberikan sinarnya kepadamu. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini, saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai, dan sampai selamanya. Semua ini diberkati, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Saudara, di akhir acara ini saya mau sampaikan bahwa kita tetap ada di rumah, stay at home. Saudara, kalau tidak ada yang penting, jangan keluar, supaya penyebaran virusnya segera berakhir. Untuk komsel nanti akan dikirim bahannya, dan juga untuk doa, rumah-rumah doa saudara, rumah Bu Asri, pokok doa nanti akan dikirim oleh beliau. Saya rasa pengumuman itu saja. Minggu depan kita belum ada ibadah, tetapi kita akan ibadah seperti ini. Tapi kita ada perjamuan kudus. Ya, ada perjamuan kudus. Nah, bagaimana caranya, mekanismenya, nanti akan diinfo di grup WA kita ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Jangan takut. Tuhan Yesus menyertai. God bless you all. Haleluya.